Langit biru seperti gulungan sutra satin. Beberapa awan putih seperti perhiasan yang membuat sutra biru semakin indah. Di bawah Gunung Kuilian, sebuah sungai kecil membentang ke bawah. Membentang beberapa kilometer sebelum memasuki sungai besar. Di tempat ini terletak sebuah desa pegunungan yang subur dan dipenuhi kehidupan. Dulu air di sungai ini manis dan kadang awan muncul di puncak Kuilian. Jika seseorang dapat mengambil napas di awan, dikatakan tubuh mereka akan menjadi sangat sehat dan tidak sakit selama 10 tahun. Suara seorang pemuda datang dari desa pegunungan. Pemuda ini berusia sekitar 14 tahun dan tampak sangat kasar. Pada saat ini dia berbicara kepada 8 anak di depannya tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Lihatlah aku, apakah aku pernah sakit selama bertahun-tahun? Itu karena ayahku mengajakku menghirup awan. Rasa itu sangat nyaman. Pemuda itu sangat bangga saat dia menunjuk dan berbicara dengan jelas. Di sampingnya, 8 anak itu semuanya membuka mata lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jelas sekali mereka semua asik dengan cerita itu dan berharap mereka bisa menghisap seteguk awan itu. Wang Ping, dari kita semua, kamu benar-benar yang paling perlu menghisap banyak. Sayangnya, setelah kakek surga itu marah, awan itu menghilang. Jika masih di sana dan ayahmu membawamu ke atas, kamu tidak akan jatuh sakit selama 10 tahun. Tatapan pemuda itu tertuju pada seorang anak laki-laki di kerumunan. Bocah ini berusia sekitar 6 tahun. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dia jauh lebih pendek daripada anak-anak lain, tetapi dia sangat tampan. Jika bukan karena penampilannya yang sakit-sakitan, dia akan terlihat secantik boneka porselen. Dia mengenakan sweater dan matanya penuh kegembiraan saat dia berkata, "Kakak Zhou, aku akan meminta ayahku untuk membawaku ke sana begitu aku pulang." Pemuda itu tertawa dan berkata, "Paman Wang pandai mengukir, tetapi awan di puncak Kuilian sudah hilang sekarang. Jadi bagaimana dia bisa membawamu? Dengarkan aku, lebih baik jika kalian semua belajar dariku dan belajar seni pedang setiap hari. Ini dapat membantu memperkuat tubuh dan saat kita dewasa, kita dapat melakukan perjalanan dunia bela diri." Cita-cita luhur para pemuda membuat kegembiraan di mata anak-anak lain semakin kuat. Sama seperti pemuda itu juga menjadi bersemangat, berbagai panggilan datang dari desa. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Oke, perkumpulan seni bela diri hari ini sudah berakhir. Setelah kita selesai makan malam, kita bisa mulai sekali lagi. Anak-anak berserakan dengan sedikit keengganan. Anak bernama Wang Ping berjalan menuju desa dengan kegembiraan di matanya. Dia kadang akan melihat kembali ke puncak Kuilian. Saat dia berjalan, seorang pria kekar datang dari desa. Orang ini sangat besar dan dia memegang garpu militer ditambah busur dan anak panah serta rusa menggantung di bahunya. Pria kekar itu melihat anak itu dan tersenyum. "Anak kecil keluarga Wang, apakah kamu pergi dengan anak keluargaku untuk mengadakan pertemuan seni bela diri?" Anak itu dengan malu-malu mengangguk dan berkata, "Salam, Paman Zhou." Senyum pria kekar itu menjadi lebih lebar. Dia menggosok kepala anak itu dan tertawa. "Kamu memang anak pengrajin. Bukan saja kamu lebih tampan, tetapi kamu tahu lebih banyak etiket daripada anak bauku. Kamu akan pulang kan? Ayo pergi, Paman Zhou akan pergi bersamamu. Aku perlu mendiskusikan sesuatu dengan ayahmu." Anak itu dengan cepat mengangguk dan membawa lelaki kekar itu kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian sebuah rumah sederhana muncul di ujung utara desa. Anak itu berlari beberapa langkah dan berteriak, "Ayah, Paman Zhou ada di sini." Seorang pria muda berjalan keluar dari rumah. Orang ini terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Dia tidak setampan anak itu. Saat berdiri dengan anak itu, banyak orang tidak akan mengira bahwa mereka adalah ayah dan anak. Pemuda itu mengenakan pakaian linen kasar dan tangannya dipenuhi lecet. Saat dia berjalan keluar pintu, dia tersenyum. "Saudara Zhou, panen hari ini terlihat bagus." Anak itu berlari ke kamar dan mengeluarkan roti kukus putih. Dia tiba di sebelah pemuda itu, menarik bangku kayu, duduk dan mulai makan. Pria kekar bernama Zhou meletakkan rusa dan tertawa. "Saudara Wang, aku menemukan rusa ini tepat saat aku naik gunung. Panennya tidak buruk." Pria muda itu tersenyum lemah. Dia menyentuh kepala anak itu dan tertawa. Dengan seni bela diri saudara Zhou, tidak sulit untuk menjatuhkan rusa. Pria kekar dari keluarga Zhou tertawa. "Saudara Wang, anak lelaki di keluargaku tidaklah kecil. Dalam 2 tahun lagi, aku akan membangun rumah untuknya dan mendapatkan menantu perempuan. Rumah ini akan segera dibangun dan tidak memiliki satu set furnitur. Aku akan merepotkan saudara Wang untuk ini." Wang Lin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saudara You bisa yakin." Pria kekar dari keluarga Zhou tertawa. "Oke, rusa ini akan menjadi bayaran." Dengan itu dia berbalik dan pergi. Tepat saat dia pergi, anak itu melompat dari bangku. Dia dengan cepat tiba di sebelah rusa dan memeriksanya ke kiri dan ke kanan. "Ayah, Paman Zhou pasti kuat. Dia bisa berburu binatang buas semacam ini." Pria muda itu menunjukkan tatapan lembut dan tersenyum. "Jangan melihatnya sekarang. Ping Er, ini saatnya minum obatmu." Anak itu menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu dan berkata, "Ayah, obatnya sangat pahit." Pria muda itu keluar dari ruangan dengan mangkuk berisi cairan putih. Cairan ini tidak berbau. Anak itu mengerutkan kening saat dia minum seteguk obat. Setelah selesai minum, wajah kecilnya mengerutkan kening. Dia cepat-cepat berlari ke tong air dan minum beberapa kali sebelum akhirnya menghilangkan kepahitan dari mulutnya. "Ayah, kapan Ping Er berhenti minum obat ini?" Anak itu kembali menatap ayahnya. Ayah dan anak ini adalah Wang Lin dan Wang Ping. Tatapan Wang Lin lembut saat ia berkata dengan lembut, "Segera." Larut malam,
cahaya bulan jatuh di bumi. Dinginnya cahaya bulan mulai menyebar, menyebabkan desa pegunungan di bawah puncak Kuilian menjadi sunyi. Selain beberapa gonggongan lemah, tidak ada suara lain. Di dalam ruangan, Wang Ping sudah tertidur. Meskipun wajahnya yang kecil pucat, dia tidur nyenyak. Mulutnya menunjukkan senyum, dia jelas memiliki mimpi yang bagus. Wang Lin sedang duduk di sebelah Wang Ping saat guntur melintas di antara alisnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan guntur bergerak dari alisnya ke ujung tangan kanannya. Wang Lin dengan lembut menekan tangannya di antara alis Wang Ping. Guntur langsung mengalir melalui tubuh Wang Ping. Gas hitam muncul dari tubuh anak dan berkumpul di kulitnya. Gas hitam secara bertahap menjadi lebih padat dan bergejolak di bawah petir. Akhirnya, terangkat menjauh dari tubuh anak itu dan Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya untuk meraihnya. Semua gas hitam ditangkap dan kemudian terkondensasi menjadi bola kabut hitam. Tangan kanannya membentuk kepalan dan bola kabut hitam hancur. Wajah Wang Ping menunjukkan sedikit kemerahan. Melihat anak itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menutupi anak itu lagi dengan kain dan kemudian berjalan keluar dari ruangan. Di dalam halaman, cahaya bulan jatuh di tubuh Wang Lin. Ini memberi tubuhnya sedikit kesepian pada cahaya bulan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 5 tahun. 5 tahun lalu, Wang Lin kembali ke planet Ranyun dan menetap di desa bulan jatuh. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena desa ini sangat mirip dengan kampung halamannya. Wang Ping adalah roh kesal. Berkat pil yang ditinggalkan Liu Mei dan bantuan mantra guntur Wang Lin, banyak kebenciannya hilang, membuatnya menjadi seperti anak normal. Namun jika dia tidak minum obat setiap hari dan dirawat oleh Wang Lin, dia akan kembali seperti semula. Ada seluruh proses untuk sepenuhnya mengusir kebencian. Memori Wang Ping telah dibersihkan oleh Wang Lin, dan dia diberi kehidupan baru. Di dalam desa yang tenang ini, hati Wang Lin juga tenang. Dia jauh dari pembantaian dan perselisihan, hanya ada kehidupan yang tenang seperti air. Kehidupan Wang Lin sangat stabil. Dia hidup seperti ayahnya sendiri dan bertahan menjadi tukang kayu. Itu adalah keinginan ayahnya. Jika dia tidak bisa lulus ujian kekaisaran, maka dia akan menjadi tukang kayu dan mengikuti jejak ayahnya. Ada berbagai alat pertukangan di halaman. Ini adalah potret selama 5 tahun di sini. Setiap kali dia melihat Wang Ping bermain-main dengan anak-anak, Wang Lin akan berpikir kembali saat dia seusia dengannya. Dia akan melakukan hal yang sama dan tidak akan pulang sampai waktunya makan. Di bawah sinar rembulan, langkah kaki datang dari luar halaman. Seorang tokoh yang mengejutkan perlahan-lahan mendekat. Anak itu tertidur. Sebuah suara tua datang, dan setelah itu, sosok yang agak bungkuk memasuki halaman. Wang Lin sedikit mengangguk tetapi tidak berbicara. Saat sosok tua itu memasuki halaman, cahaya bulan jatuh di tubuhnya. Orang ini adalah Sun Tai. Sun Tai tampak lebih tua, wajahnya dipenuhi keriput. Setelah Wang Lin berada di sini selama 3 tahun, Sun Tai datang. Dia seperti orang tua yang kesepian yang tidak ingin sendirian saat dia meninggalkan dunia ini. Sun Tai menatap rumah di bawah sinar bulan dengan mata penuh kebaikan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sangat menyukai Wang Ping. Sun Tai menarik pandangannya dan perlahan berkata, "Berapa lama kamu berniat menemani anak ini?" Aura mematikan di tubuhnya bahkan lebih kuat. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum menatap bulan dan dengan lembut berkata, "1 siklus reinkarnasi." Siklus reinkarnasi? Sun Tai menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin dia menjadi seorang kultivator? Dengan kultivasimu, kamu bisa membiarkan anak ini memiliki jalan yang jauh lebih mudah di jalan kultivasi. Dia dapat memiliki keuntungan yang lebih besar daripada beberapa keturunan langsung keluarga budidaya." Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi sedih dan dia dengan lembut berkata, "Aku tidak akan membiarkan dia berkultivasi dalam hidupnya." Sun Tai merenung sedikit dan berkata, "Bakat anak ini sangat bagus. Aku tidak akan membiarkan dia berkultivasi." Tatapan Wang Lin jatuh pada Sun Tai dan dia berkata, "Tidak pernah." Wang Lin bertanya pada dirinya sendiri, kultivasi, apa yang ada di akhir kultivasi? Seluruh hidupnya tidak bahagia, dan itu adalah jalan yang sepi. Dia tidak ingin anaknya sendiri mengalaminya. Kekejaman dunia kultivasi, pembantaian dan bahaya dunia kultivasi. Dia memahaminya dengan sangat baik. Ping Er sudah mengalami banyak hal yang seharusnya tidak dia miliki. Aku menamainya Wang Ping dengan harapan bahwa hidupnya akan damai dan aman. Aku berharap dia menjadi manusia biasa yang akan menikah dan membesarkan anak-anak, menjalani kehidupan yang tenang. Mulai sekarang jangan pernah lagi membicarakan masalah kultivasi lagi. Suara Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Itu tidak akan berubah dan tidak bisa diubah. Waktu berlalu dengan cepat, musim semi berlalu dan musim dingin tiba, dan 5 tahun berlalu. Musim dingin tahun ini datang lebih awal. Sebelum musim dingin, sejumlah besar salju sudah menutupi bumi. Beberapa daun mati yang tersisa di cabang dibekukan. Saat angin dingin berhembus, dedaunan yang layu dan salju turun bersama. Itu seperti umur seseorang. Meskipun dipenuhi dengan keengganan dan keengganan untuk pergi saat angin dingin yang bersalju datang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbawa angin. Dalam 5 tahun ini, 5 orang lanjut usia meninggal dan 3 kehidupan baru lahir. Seolah-olah siklus reinkarnasi sudah mulai berputar sementara orang tidak menyadarinya. Sun Tai menjadi lebih tua. Rumahnya tepat di sebelah rumah Wang Lin.
Rumah ini cerah, tetapi memiliki sedikit sinar senja. Seperti seorang manusia yang tahu bahwa waktunya akan tiba, dia tidak suka tinggal di dalam kamarnya. Dia duduk di halaman, menatap langit. Dia disertai dengan ingatannya yang bersinar. Wang Ping sekarang berusia 10 tahun, tetapi dibandingkan dengan anak-anak lain di desa, ia tampak seperti baru berusia 8 tahun. Namun wajah kecilnya memiliki lebih banyak warna dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Wang Ping yang berusia 10 tahun sangat tampan, dan penduduk desa sangat menyukai anak yang berperilaku baik dan tampan ini. Di antara teman-teman bermainnya, banyak gadis kecil dipenuhi dengan niat baik terhadap putra tukang kayu. Badai salju besar ini menyebabkan hari menjadi sangat dingin. Sun Tai duduk dengan tenang di halaman. Dia mengenakan mantel tebal saat dia memandang ke langit, dan matanya penuh dengan kenangan. Di sampingnya, Wang Ping juga mengenakan mantel tebal dan menatap langit dengan linglung. Ping Er, mengapa kamu datang ke sini untuk mengunjungi orang tua ini daripada menemani ayahmu? Mata Sun Tai dipenuhi dengan kebaikan. Dia benar-benar menyukai anak ini dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Wang Lin yang mengatakan dia tidak akan membiarkan anak ini berkultivasi, dia benar-benar akan mengajarkan anak ini semua yang dia tahu. Wang Ping cemberut dan berkata, dengan perasaan tidak senang, aku tidak akan kembali, Bibi Zhang ada di sana lagi. Sun Tai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nak, kamu bisa tenang, ayahmu tidak akan setuju. Wang Ping mengerutkan kening saat dia menghitung dengan jari-jarinya dan berkata, tidak pasti. Kakek Sun, lihat berapa kali Bibi Zhang datang dalam 3 tahun terakhir. Aku telah menghitung, totalnya 12 kali. Sudah 2 kali? Mengapa sebagian besar saudari dan bibi besar memperhatikan ayah? Sun Tai tertawa saat dia melihat keluar halaman dan tersenyum. Jangan khawatir tentang ayahmu. Lihat keluar, sepertinya putri kedua dari keluarga Zhou datang mencarimu. Wang Ping kaget saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar halaman. Dia melihat seorang gadis kecil berusia 7 tahun dengan wajah merah secara bertahap mendekat. Kakak Wang, kamu di sini. Suara gadis itu terdengar dari luar halaman. Wang Ping mengerutkan kening dan berteriak, aku tidak di sini, kamu harus pergi. Dengan itu dia berjalan keluar dari halaman. Dia bahkan tidak memandangi gadis itu dengan air yang berhimpun di matanya, dan berlari menuju rumahnya sendiri. Sun Tai melihat ini dan tidak bisa menahan tawa. Kebaikan di matanya menjadi lebih kuat. Pada saat ini Wang Lin berada dalam situasi yang berbeda dari Sun Tai. Dia mengerutkan kening saat menghadapi seorang wanita muda yang terus-menerus mengeluh. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Wang Lin tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tua selama 5 tahun ini. Itu sama seperti saat dia berubah menjadi manusia. Agar tidak menakuti manusia, penampilannya tidak lagi muda dan dia telah melangkah menuju usia pertengahan. Perubahan di matanya memberinya temperamen aneh meskipun dia baru berusia setengah baya. Wanita muda itu sangat feminin. Dia memandang Wang Lin dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Wang, lihat, Wang Ping sudah berusia 10 tahun dan memiliki kehidupan yang pahit tanpa seorang ibu. Jika kamu tidak peduli dengan diri sendiri, setidaknya pikirkan tentang anak itu. Putri keluarga Zhao di pintu masuk desa adalah gadis yang cantik, dan dia bersedia mengikutimu. Dia bahkan berjanji untuk memperlakukan anak itu seperti anak sendiri. Kamu tidak puas dengan apa? Senyum pahit Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia berkata dengan tak berdaya. Hal ini mari kita lupakan saja. Wanita muda itu tidak menyerah dan melanjutkan. Saudara Wang, mengapa kamu seperti ini? Aku tahu kamu tidak pernah menikah lagi karena kamu mencintai Ibu Ping Er. Namun kamu masih harus menjalani hidup. Saat aku melihatmu datang ke sini 10 tahun lalu hanya dengan seorang bayi, ibu ini, aku belum menikah pada saat itu, tetapi lihat aku sekarang. Anakku sudah berusia 8 tahun. Tepat pada saat ini, Wang Ping tanpa ampun mendorong pintu. Dia menatap wanita muda itu dan duduk diam. Melihat bahwa wanita muda itu akan terus berbicara, Wang Ping berteriak, Ayah, aku lapar. Wang Lin menghela napas lega dan berkata, mari kita hentikan pembicaraan ini di sini. Wanita muda itu mendesah dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mau, tidak perlu memaksanya. Tapi saudara Wang, jika kamu suka seseorang, kamu harus ingat untuk memberitahuku. Dia memandang Wang Ping dan mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala Wang Ping. Wang Ping mendengus dan menghindari ke belakang. Wanita muda itu tertawa. Anak ini memiliki temperamen yang kasar. Kamu harus belajar dari ayahmu. Ayahmu memiliki temperamen yang paling lembut di desa, menurutmu mengapa semua gadis cantik ini ingin menikah dengannya? Dengan itu dia berbalik dan pergi. Setelah wanita muda itu pergi, Wang Ping bertanya, Ayah, kamu. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin tersenyum dan berkata, anak-anak tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Bibi Zhang melakukan ini dengan niat baik. Kemarilah dan minum obatmu. Mata Wang Ping melebar saat dia melihatnya dan cemberut. Tapi dia ingin mencarikan Ping Er ibu tiri. Ayah Er Huzi menemukan Er Huzi ibu tiri. Akibatnya, Er Huzi tidak mendapat cukup makan setiap hari dan selalu dimarahi. Wang Lin tertawa, lalu dia menggosok kepala Wang Ping dan tersenyum. Oke, aku berjanji padamu aku tidak akan menemukanmu ibu tiri, oke? Sekarang minum obatmu. Wang Lin dengan senang mengambil mangkuk dan minum semua obat dalam satu tegukan. Kali ini obatnya tidak terasa pahit, sebaliknya, ada sedikit rasa manis kering. Rasa manis ini datang dari hatinya, dari cintanya pada ayahnya. Ayah, dengan Ping Er menemanimu, kamu tidak akan kesepian. Tunggu Ping Er tumbuh dan aku akan melayanimu sampai tua. Wang Ping meletakkan mangkuknya dan dengan tulus memandang Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menepuk kepala Wang Ping. Dia berjalan keluar dari ruangan ke halaman dan mulai
mulai membersihkan salju dengan sapu. Begitu dia selesai membersihkan halaman, dia mengambil alat-alatnya dan mulai melakukan pekerjaan pertukangannya. Wang Ping memperhatikan ayahnya melalui jendela dan merenung. Ingatannya sangat baik, jauh lebih baik daripada anak-anak lain pada usia yang sama. Dia ingat dengan jelas saat dia tanpa sengaja bertanya kepada ayahnya kapan ibunya kembali saat dia berusia 4 tahun. Pada saat itu ekspresi ayahnya sangat aneh. Dia tidak mengerti ekspresi itu, tetapi sekarang setelah dewasa, dia melakukannya. Itu adalah ekspresi sedih. Dia adalah anak yang bijaksana, jadi sejak saat itu, dia tidak pernah bertanya tentang ibunya lagi. Setelah musim dingin tiba, badai salju lebat datang satu demi satu. Saat musim dingin tiba, penduduk desa menjadi kurang aktif. Hari-hari musim dingin berlalu hari demi hari dan segera angin musim semi datang. Sekolah desa dibuka pada musim semi. Anak-anak desa belajar membaca dan menulis di sana. Hari-hari berlalu dengan tenang berlalu seperti ini. Mereka tenang seperti air tanpa riak. Di antara ketenangan, sedikit kelembutan membasuh hati lelah Wang Lin. Seiring Wang Ping tumbuh, Wang Lin tidak lagi terus-menerus mengejar pencerahan tetapi menyaksikan Wang Ping dengan hati seorang ayah. Selama 10 tahun ini, kecuali dia mengusir kebencian Wang Ping, dia tidak menggunakan mantra lain. Seolah-olah dia sudah lupa tentang segalanya. Namun karena dia lupa segalanya, pemahaman tentang siklus hidup dan mati diam-diam terbentuk di hati Wang Lin. Seiring Wang Ping tumbuh, itu menjadi lebih mendalam. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bagian kematian dari siklus hidup dan mati, tetapi dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang kehidupan. Seiring waktu berlalu dan saat hati Daonya meredakan kelelahannya, perlahan-lahan juga bergerak menuju penyelesaian. Setelah hidup dan mati yang sempurna, siklus karma akan menjadi yang berikutnya. Dao Wang Lin perlahan berevolusi dalam kehidupan yang damai ini. Jika seorang kultivator yang kuat melihat perubahan semacam ini, mereka akan terkejut karena ini bukan perubahan sederhana tetapi perubahan besar dalam domain seseorang. Sebuah domain adalah pemahaman khusus yang dimiliki para kultivator setelah alam surga hancur. Dapat dikatakan bahwa Dao seorang kultivator berjalan dibentuk dari domain mereka. Akar semua ini sangat terkait dengan domain. Oleh karena itu setiap domain hampir diperbaiki untuk setiap kultivator, dan sangat jarang bagi domain untuk berkembang. Alasan Liu Mei menarik perhatian leluhur keluarga Huan adalah karena domainnya menunjukkan tanda-tanda berkembang. Ini menyebabkan leluhur keluarga Huan rela menyerah mencari manik penentang surga, dan dengan cepat membawa Liu Mei kembali ke keluarga Huan. Akar penyebab semua ini selain dari ingin melahap domainnya, adalah ia takut seseorang seperti dia akan dicuri oleh orang lain. Wang Lin saat ini berjalan di jalan ini. Namun karena ia tidak memiliki pemahaman dalam bagian kehidupan dari domain hidup dan mati, meskipun ia telah menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi domain karma, domainnya belum berevolusi. Akibatnya, masa kini adalah momen kunci dalam kehidupan Wang Lin, bahkan bisa menentukan prestasi masa depannya. Wang Lin agak mengerti masalah ini. Namun jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah membayar harga untuk kesempatan ini yang diimpikan oleh semua kultivator lainnya. Musim semi berlalu dan musim gugur datang, dan 6 tahun lagi berlalu. Waktu Suntai tiba. Tampaknya datang sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Saat dia berbaring di rumahnya sendiri, orang-orang yang ada di sana untuk mengirimnya hanya Wang Lin dan Wang Ping. Pada saat ini dia seperti daun layu yang terpesona oleh badai salju besar 6 tahun lalu. Wang Ping sudah berusia 16 tahun, dan dia mulai semakin mirip Liu Mei. Penampilan seperti ini pada anak laki-laki membuatnya sangat tampan. Namun matanya murni dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Selama 16 tahun masa pertumbuhannya, ia mulai memahami banyak hal. Hal-hal seperti fakta bahwa kakek Sun mengenal ayahnya sejak dulu dan sangat menghormati ayahnya. Rasa hormat ini tidak pernah ditunjukkan melalui bagaimana mereka berbicara atau di permukaan, itu datang dari tulang, dan Wang Ping jelas bisa merasakannya. Wang Lin tampak lebih tua sekarang. Dia dengan tenang menatap Suntai dan perlahan berkata, "Suntai, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu saat itu."